Assalamualaikum, halo Sobat Muslim. Karena sebentar lagi bulan Ramadan, ada baiknya kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan Ramadan gak sih? Kayak zakat fitrah contohnya. Zakat fitrah, satu kewajiban yang sering kita dengar setiap akhir Ramadan. Tapi apa sih zakat fitrah itu? Kenapa kita harus bayar? Berapa jumlahnya? Dan siapa yang berhak menerima? Jangan sampai sekedar bayar tanpa tahu maknanya. Yuk kita bahas tuntas biar makin paham. Pengertian dan sejarah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan setiap muslim sebelum sholat Idul Fitri. Tujuannya bukan cuma buat membantu orang yang kurang mampu, tapi juga untuk membersihkan diri dari kesalahan kecil selama bulan Ramadan. Zakat ini mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan puasa Ramadan. Rasulullah SAW menetapkannya supaya tidak ada orang yang kesulitan di hari raya. Semua bisa merasakan kebahagiaan tanpa ada yang kelaparan atau kekurangan. Dalil tentang perintah zakat fitrah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa urka'u ma'ar raki'in," yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dalil tentang perintah zakat fitrah juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia serta sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kita sudah mengetahui pengertian, sejarah, dan dalil zakat fitrah. Sekarang, siapa sih yang wajib bayar? Apakah semua umat muslim wajib membayar zakat fitrah? Yuk kita bahas! Syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama, yang pastinya dia harus orang muslim. Orang non-muslim tidak wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, orang itu harus mampu. Kalau seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Yang terakhir, orang itu masih hidup di akhir Ramadan. Jika dia meninggal sebelum maghrib di malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Tapi kalau bayi lahir sebelum Idul Fitri, zakatnya wajib dikeluarkan. Selain itu, orang tua wajib membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya yang belum mampu mencari nafkah. Selanjutnya, kapan sih kita harus membayar zakat fitrah? Zakat fitrah harus dibayar sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah masuk waktu sholat Id tapi belum dibayar, maka hukumnya berubah menjadi sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah. Jadi jangan ditunda-tunda ya teman-teman, lebih baik bayar sejak awal Ramadan atau beberapa hari sebelum Lebaran. Nah, kita sudah mempelajari tentang zakat fitrah, tapi berapa sih besaran zakat fitrah? Rasulullah SAW menetapkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok sebesar 1 so' atau yang dikonversikan setara dengan 2,5-3,5 kg beras per orang. Zakat fitrah biasanya juga bisa dibayarkan dalam bentuk uang dengan nominal yang setara dengan harga beras daerah masing-masing. Intinya, jumlahnya harus cukup untuk memberikan makanan yang layak bagi yang menerima. Siapa saja sih yang berhak menerima zakat fitrah? Apakah semua umat muslim berhak menerimanya? Zakat fitrah utamanya diberikan kepada fakir dan miskin. Tapi dalam Islam ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang sangat miskin, bahkan untuk makan pun sulit. Yang kedua ada miskin. Miskin adalah orang yang punya penghasilan tapi masih kurang untuk mencukupi kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengurus zakat, seperti panitia zakat di masjid atau lembaga zakat resmi. Yang keempat, ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan butuh dukungan agar lebih mantap dalam keimanannya. Yang kelima, ada rikob. Rikob adalah hamba sahaya atau budak yang ingin merdeka. Di zaman sekarang, bisa diartikan sebagai orang yang ingin lepas dari kondisi keterikatan tertentu. Yang keenam ada gorim. Gorim adalah orang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya, asalkan hutangnya untuk hal yang baik. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pendakwah atau kegiatan yang bermanfaat untuk umat. Yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, sekarang kita udah tahu nih pengertian, sejarah, dalil, syarat, besaran, dan orang-orang yang menerima zakat fitrah. Sekarang, apa sih hikmah yang kita dapatkan dari mengeluarkan zakat fitrah?
Selain sebagai kewajiban, zakat fitrah juga banyak hikmahnya loh. Di antaranya, 1. Membersihkan diri dari kesalahan selama bulan Ramadan. 2. Menyempurnakan ibadah puasa biar Ramadan kita lebih berkah. 3. Membantu mereka yang kesulitan supaya bisa ikut merasakan kebahagiaan di Idul Fitri. Terakhir di antaranya, mempererat tali persaudaraan dalam Islam, karena kita saling peduli satu sama lain. Nih, bayangin deh kalau semua orang yang mampu benar-benar membayar zakat fitrah tepat waktu dan disalurkan dengan baik. Tidak ada lagi orang yang kesulitan makan saat lebaran, dan semua bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan bahagia. Kesimpulannya, zakat fitrah itu bukan cuma kewajiban tahunan yang harus dilunasi, tapi juga punya makna yang dalam. Dengan zakat fitrah, kita bisa berbagi kebahagiaan, menyempurnakan ibadah Ramadan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, jangan sampai telat atau lupa bayar ya teman-teman. Bayar tepat waktu, salurkan ke yang berhak menerima, dan mari kita rayakan Idul Fitri dengan hati yang bersih dan penuh berkah.